Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Yulia Putri, NPM 0263 dari kelas 2A Manajemen akan mempresentasikan ulang materi pembelajaran mata kuliah Manajemen Risiko dengan bab yang pertama adalah risiko kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau credo, yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan atau trust, karena tidak mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan. Pengertian kredit menurut UU Nomor 10/1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992, yaitu penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C sebagai berikut. 1. Karakter, merupakan ukuran untuk menilai kemampuan nasabah membayar kreditnya. 2. Capacity, kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya melalui bisnis. 3. Kapital, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. 4. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. 5. Condition, menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Sementara itu, penilaian 7P kredit adalah sebagai berikut. Pertama, personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atas tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. 2. Party, yaitu mengklarifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan yang tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Ketiga, purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 4. Prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 5. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana dana untuk pengembalian kredit yang akan diperolehnya. Keenam, profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat. Yang terakhir, protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang akan diberikan oleh bank tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. NPL, Non-Performing Loan, mendefinisikan kredit bermasalah menjadi dua lingkup yang berbeda, yaitu pengertian secara umum, yaitu bahwa NPL adalah kredit yang tidak lancar, atau kredit di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Pengertian secara khusus, yaitu bahwa suatu kredit dianggap NPL apabila debitur tidak memasukkan laporan yang dijanjikannya. Misalnya, laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan, laporan produksi, dan persediaan bulanan, dan sebagainya. Tipe resiko kredit. Resiko yang bersifat jangka pendek. Resiko yang bersifat jangka
pendek adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas. Risiko yang bersifat jangka panjang. Risiko yang bersifat jangka panjang adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan berbagai kewajiban yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang yang bersifat jangka panjang dan kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas. Selanjutnya, apa sih penyebab kredit macet? Penyebabnya ada dua, yaitu karena faktor intern dan ekstern. Yang pertama, faktor intern. Adanya self-holding atau kecurangan dari pihak pengelola kredit. Lemahnya organisasi dan manajemen yang bersangkutan, tidak adanya kebijakan baik dari bank yang bersangkutan, kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank bersangkutan kepada para nasabah debiturnya. Selanjutnya, faktor ekstern, adanya bencana alam atau kejadian lain di luar dugaan, adanya itikat baik nasabah yang diragukan, adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik yang menimbulkan kompromi terhadap prinsip kredit yang sehat, kegagalan dalam proses perjanjian kredit antar nasabah dan bank. Selanjutnya, untuk bab yang kedua dengan tema risiko suku bunga. Risiko suku bunga merupakan risiko akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran dan mampu memberikan pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Apabila suku bunga terlalu tinggi, maka mempengaruhi biaya pinjaman perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembayaran dividen dan tingkat return saham yang diterima. Berikut cara menghitung risiko suku bunga. Sumber risiko suku bunga. Yang pertama, repricing risk, risiko penetapan ulang suku bunga. Yang kedua, yield curve risk, risiko kurva imbalan hasil. Yang ketiga, basis risk. Yang keempat, optionality. Risiko perubahan suku bunga dan permintaan uang. Jika suku bunga naik, maka publik akan membelanjakan dananya untuk membeli aset yang menguntungkan. Jika suku bunga turun, publik akan mengambil dananya di bank dan diinvestasikan untuk usaha. Jika suku bunga naik, maka publik cenderung menyimpan uangnya di bank karena aman. Dari segi pemerintah, menaikkan suku bunga kredit adalah sebagai antisipasi kredit macet. Carry trade. Risiko carry trade merupakan bentuk perilaku investor dalam melakukan investasi dengan cara meminjam dana dari suatu negara yang memiliki tingkat suku bunga rendah dan selanjutnya membawa dana tersebut untuk ditanamkan pada negara yang memiliki tingkat suku bunga tinggi. Risiko pada situasi suku bunga dan saham. Pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar atau market price mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito atau time deposit. Yang kedua, pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah, maka investor cenderung akan memindahkan dananya yang tersimpan di deposito atau time deposit ke saham, dengan alasan berinvestasi di saham adalah memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga, investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar risiko dan menyukai keuntungan yang sustainable atau berkelanjutan. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif investasi selain saham. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk itu, ada dua bentuk keputusan yang bisa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term
dan obligasi dengan jangka waktu panjang atau long term, di mana obligasi jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Yang pertama, dengan kondisi suku bunga obligasi yang cenderung stabil. 2. Jika seseorang membeli obligasi dengan masa tenor 10 tahun dan suku bunga fixed yang ditetapkan adalah 11,75%. Ketiga, penjual obligasi dengan masa waktu 5 hingga 10 tahun dan jarak suku bunga yang juga tidak begitu tinggi. 4. Pemegang serta pembeli obligasi umumnya. Risiko pada hubungan obligasi dan saham. Pada saat seorang investor memegang obligasi dengan suku bunga tetap dan pasar saham mengalami kenaikan atau tingkat kegairahan pasar saham mengalami peningkatan, maka investor cenderung akan mengalihkan jumlah dananya dari obligasi ke saham. Lanjut untuk bab yang ketiga dengan tema resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah intern perusahaan, di mana resiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Resiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko ini merupakan risiko yang melekat atau inherent pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan atau penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, perdanaan dan instrumen ulang, teknologi sistem informasi, dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia. Sebagai contoh, perusahaan selalu berusaha memperbaiki sistem, prosedur, dan proses bisnis melalui manajemen kualitas. Perusahaan memberikan training kepada karyawan agar mereka semakin terlatih dan semakin sedikit membuat kesalahan. Dalam konteks manajemen risiko, upaya tersebut dipandang sebagai upaya untuk mengelola atau menurunkan risiko operasional. Bentuk-bentuk risiko operasional. Beberapa faktor yang memberi pengaruh pada terbentuknya operational risk, yaitu A. Risiko pada komputer atau computer risk. Risiko pada bidang komputer ini biasa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Dalam suatu perusahaan, kebutuhan seorang IT atau informan teknologi yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai, bahkan jika diperlukan memiliki reputasi sangat diperlukan. B. Kerusakan maintenance pada pabrik. Bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki mesin, sangat mengandalkan pada kualitas peralatannya dalam menunjang produksi. Maka biaya pada pemeliharaan, perawatan, dan pergantian peralatan pabrik bersifat rutin. Oleh karena itu, beberapa resiko yang harus ditanggung oleh suatu industri pada saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik adalah terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. Diusahakan penghentian aktivitas produksi tidak memakan waktu yang lama, misalnya sampai berhari-hari, sehingga lebih jauh bisa mengganggu setiap order yang sudah diterima. Kedua, biaya service atau service cost dengan mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. Ketiga, biaya penggantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik, dan persoalan yang lebih jauh jika barang yang dipesan tersebut tidak tersedia di pasaran dengan cepat, sehingga diharuskan perusahaan untuk memesan terlebih dahulu dan ini akan memakan waktu yang lama.
Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai barang dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Penghindaran biaya tersebut mencakup beberapa hal sebagai: pertama, biaya asuransi kepada setiap karyawan yang harus dibayar setiap bulannya. Kedua, biaya tanggung jawab pada saat karyawan mengalami kecelakaan dan biaya asuransi belum menyerahkan atau belum keluarnya ajuan klaim asuransi yang diajukan. Yang ketiga, jika aturan tentang jaminan dan konsep keselamatan kerja dicantumkan pada setiap kontrak kerja dengan para karyawan, maka jika perusahaan tidak mematuhi kesepakatan tersebut, maka memungkinkan untuk dituntut atau diajukan ke pengadilan. D. Keselamatan dalam pembukaan secara manual atau manual risk. Resiko dalam bidang pembukaan secara manual sebenarnya terjadi karena beberapa sebab seperti: pertama, pembukaan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di kelas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran, kebakaran, kesalahan dalam tindakan bisa atau sulit untuk mencari penggantinya. Kedua, jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukuan terjadi, maka penyelesaian dan pencarian sumber masalah juga harus dilakukan secara manual. Ketiga, proses penyusunan pembukaan akan berlangsung dengan waktu yang lama sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif. Keempat, setiap pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor pos dan jasa pengirim surat. Kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Resiko seperti ini timbul pada saat kesepakatan dalam setiap pembelian barang tidak diikuti dalam perjanjian bahwa barang tersebut bisa ditukar kembali dan berbagai kesepakatan lainnya, sehingga pada saat kesepakatan tersebut tidak dibuat, maka perusahaan harus mengalami dan menanggung beberapa risiko kerugian. F. Pegawai outsourcing. Penerimaan dan penempatan pegawai secara konsep outsourcing memberi pengaruh besar bagi perusahaan, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Pada saat ini, banyak perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing dengan berbagai alasan, yaitu sebagai berikut. Biaya yang dikeluarkan lebih murah karena perusahaan tinggal menghubungi lembaga penyalur kerja. Pegawai yang berasal dari outsourcing dianggap lebih memiliki kesiapan karena sudah dipersiapkan. G. Globalisasi dalam konsep dan produk. Karena faktor ini, perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis konsep global yang secara tidak langsung mekanisme operasional perusahaan juga harus bersifat global. Untuk menerapkan konsep global tersebut, perusahaan harus dengan cepat melakukan adaptasi dalam menyesuaikan setiap perubahan sekarang ini dengan kondisi realita di perusahaan, seperti penggunaan teknologi modern yang memiliki spesifikasi tinggi. Kategori risiko operasional. Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya suatu proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank seperti kegiatan perkreditan tisuri dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, penandaan dan instrumen ulang, teknologi sistem informasi manajemen, dan pengelolaan sumber daya manusia. Next, bab 4 menjelaskan tentang resiko pasar. Risiko pasar adalah kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sering juga disebut sebagai risiko yang menyeluruh, karena setiap umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Jenis risiko pasar. Pertama, risiko suku bunga atau interest rate risk.
adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga. Kedua, risiko nilai tukar atau foreign exchange risk adalah potensi kerugian akibat terjadi fluktuasi nilai tukar. Ketiga, risiko ekuitas atau sahara atau equity risk adalah potensi kerugian akibat fluktuasi harga saham di pasar. Keempat, risiko komoditas adalah potensi kerugian akibat fluktuasi harga komoditas. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Menurut Mashhud Ali, ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar, yaitu yang pertama, faktor fundamental ekonomi. Kedua, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Ketiga, campur tangan financial authorities. Keempat, pertimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Kelima, likuiditas pasar. Keenam, suburnya kegiatan arbitrage. Sekarang sampailah kita pada bab yang terakhir, yaitu bab 5 dengan tema resiko valuta asing. Resiko valuta asing atau falas merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan kurve valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Seperti mencerminkan kuat tidaknya atau stabil tidaknya suatu negara, berbagai mata uang yang dipergunakan dalam transaksi juga mengenal mata uang yang relatif kuat atau stabil dan mata uang yang relatif lemah dan tidak stabil. Hard currency adalah sebutan untuk mata uang yang relatif stabil nilainya, sedangkan soft currency adalah sebutan yang ditujukan untuk mata uang yang nilainya relatif lemah atau tidak stabil. Pada umumnya, hard currency merupakan mata uang dari negara-negara industri maju seperti dolar Amerika atau USD, euro atau euro, yen Jepang, dolar Australia, pound sterling Inggris, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sedangkan soft currency pada umumnya merupakan mata uang dari negara-negara berkembang seperti rupiah Indonesia, baht Thailand, peso Argentina, dan sebagainya. Beberapa alasan perusahaan perlu melakukan pengelolaan risiko, yakni kepastian uang. Manajemen risiko dapat mengurangi ketidakpastian kas sehingga akan menjaga nilai perusahaan tidak menurun dan dapat mengurangi risiko kebangkrutan. Dampak perpajakan, pajak yang tinggi akan menurunkan laba perusahaan dan di sisi lain pajak selalu berfluktuasi dan di sisi lain pajak selalu berfluktuasi dengan sesuai dengan tingkat pendapatan. Untuk itulah lindung nilai dibutuhkan agar dapat mengurangi dampak fluktuasi pajak perusahaan. Strategi hedging valuta asing. Pertama, hedging klasik. Kedua, hedging penuh dan parsial. Ketiga, hedging antisipatif. Keempat, hedging selektif. Kelima, cross hedging. Pelaku pasar valuta asing yakni 1. Bank sentral, 2. Bank komersial, 3. Perusahaan dan individu, 4. Investor dan spekulan, 5. Broker. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.